Lagi di mana, Bro? Ngumpul yuk. Ayolah, kita tongkrongan. Oke, gaskan ini. Gaskan. Itu kemarin magang yang bersifat independen tidak bisa kita. Kopi bro, kopi. Siapa ini? Kalian paham nggak sih kasus Vina itu? Vina atau siapa sih namanya? Feni. Ya. Yang di mana kemarin Pak Tena atau Lebang tuh? Lebang ya kan. Itu kasusnya parah banget sih guys, bener. Itu kasusnya parah banget. Itu sudah pelanggaran hukum berat tuh, berat banget. Jadi apa ya? Kalau menurut kita negara kita kan negara hukum dan memiliki konstitusi. Jadi itu sudah melanggar hukum dan hukumannya pasti berat banget buat pelakunya. Dan itulah makanya aja kopi dulu lah setidaknya. Sambil bahas negara hukum gimana? Mantap kan? Kalian sadar nggak sih? Kita tuh suka ngomongin negara, hak, dan keadilan. Tapi kita ngerti nggak sebenarnya apa itu konstitusi dan negara hukum? Waduh, berat banget ini pembahasan tentang negara hukum. Tapi ini masuk akal juga sih. Artinya kan membuka wawasan kita. Artinya kan sambil ngopi juga bahas negara hukum ini pasti mantap banget. Oh, jelas dong. Nah, ide bagus tuh. Karena negara ini berjalan karena adanya konstitusi kan. Lah, bukannya konstitusi itu nama makanan ya? tapi serius. Aku kira dulu itu kayak cuma aturan sekolah loh, tapi versi negara. Kocak juga ya analoginya, tapi ya kurang lebih benar. Konstitusi kayak rulebook negara, suatu lembaga negara, presiden, menteri, dan DPR itu bahkan warga negara juga harus taat pada aturan itu. Jadi semacam buku induk ya. Nah, UUD 1945 itu termasuk konstitusi kan? Iya benar. Isinya itu ngatur negara, atur segalanya. Dari bentuk pemerintah, kemudian sistem pemerintah, termasuk hak asasi manusia. Kita kan sudah belajar bersama apa itu hak asasi manusia. Contohnya nih, nggak usah banyak-banyak, aku kasih 2 contoh aja. Yang pertama itu hak asasi manusia tidak bisa dicabut. Kemudian bersifat universal. Nah seperti itu contohnya. Bentar. Itu termasuk pasal yang menyebut bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan sih? Sepertinya terdapat di pasal 1 ayat 3. Itu penting banget loh. Sebenarnya apa sih itu negara hukum? Saya pernah dengar, tapi kadang lupa. Negara hukum ya, intinya ya semua harus nurut sama hukum, nggak bisa sembarangan. Terus hukum tuh posisinya yang paling atas, nggak ada yang bisa di atas dia. Oh begitu, berarti termasuk pejabat ya? Kadang kan ada orang beranggap bahwa pejabat itu bisa lolos dari masalah. Nah, justru itu sih negara hukum berarti semua orang itu sama di mata hukum. Bahkan presiden pun bisa diberhentikan kalau melanggar konstitusi. Itu ada aturannya loh. Itu tuh di pasal 7A di undang-undang. Nah disitulah pentingnya konstitusi. Tanpa itu kita itu semena-mena, ya. Kita itu semena-mena. Entah itu kita mau bayar pajak atau tidak. Nah dari konstitusi atau rules atau aturan tata negara, di situ kita berarti taat akan pemerintah. Contohnya seperti membayar pajak, dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali contohnya teman-teman. Kalian tahu nggak? Di beberapa negara, dulu hukum itu cuma alat kekuasaan. Tetapi sekarang kita harus berusaha supaya jadi pelindung rakyat. Kita bisa ambil contoh nyata ya. Misalnya ada warga kecil yang digusur tanpa proses hukum, itu berarti melanggar hukum, bukan sih? Tapi kalau kita tinggal di negara hukum, pasti prosesnya harus adil dong. Ada pengadilan, pasti ada juga pembelaan. Nggak bisa itu main-main gusur-gusur begitu saja. Iya benar. Dan hukum itu harus berpihak pada keadilan, kan Yar? Bukan cuma formalitas saja. Tapi kalian sadar nggak? Hukum tuh kadang tumpul ke atas, tajam ke bawah loh.
Gitu kalau kata kritik yang sering muncul di publik. Bener tuh Najib. Tapi justru itu jadi PR semua masyarakat. Harus melek hukum, jangan takut bersuara gitu. Benar kan? Oke. Dan jangan juga lupa, kita masih bagian dari sistem hukum itu, maka itu hak dan kewajiban kita masih ada di konstitusi. Iya, misalnya untuk hak bertahan hidup, kemudian hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak berpendapat, kemudian kita juga itu harus taat hukum seperti bayar pajak seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita harus bela negara karena kita warga negara Indonesia, kita di bawah payung hukum. Oke, seringkali orang menuntut hak, tapi lupa sama kewajibannya. Padahal dua-duanya harus jalan bareng. Kita ambil contoh yang paling simpel lagi deh. Misalnya kita kan punya hak untuk berkendara di jalan raya. Tapi kita juga punya kewajiban untuk memiliki SIM, terus patuh terhadap rambu lalu lintas, dan bisa juga ditilang, dan itu merupakan logika hukum yang paling mendasar sih. Nah, saya setuju tuh. Makin ke sini, saya rasa penting ngerti hukum minimal dasar-dasarnya lah. Kita kan nggak selamanya ngandelin kata orang lain. Nah, begitu. Kita juga bisa kawal jalannya hukum. Misalnya kalau ada undang-undang yang nggak sesuai, itu Undang-Undang 1945, masyarakat bisa gugat ke Mahkamah Konstitusi gitu. Widih, keren ya. Kupikir dulu rakyat itu nggak bisa apa-apa, ternyata bisa berperan aktif juga dalam hukum. Sebenarnya kuncinya itu kita harus saling tahu dan peduli, jangan malah apatis. Aku jadi makin kagum loh sama hukum di negara kita. Meski belum sempurna sih, tapi arah kita udah jelas. Ya, proses menjadi negara hukum yang ideal itu memang sangat panjang ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau kita cuek, itu prosesnya bakal belibet. Maksudnya kita harus kawal nih proses hukumnya. Kita harus kawal proses hukumnya, pasti bisa dan pasti lebih baik. Karena kita orang-orang yang berintelektual, karena kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor dalam lingkungan kita, dalam organisasi dimanapun kita berada. Nah, setuju banget tuh. Dan konstitusi itu bukan cuma dipajang di dinding, tetapi dipahami dan dijaga bersama. Nah, aku ada ide nih. Gimana kalau kita bikin kampanye kecil-kecilan soal kesadaran hukum buat teman-teman kita di kampus? Nah, bisa lewat video singkat atau podcast, terus kita upload di YouTube gitu. Gimana kah? Bisa? Oke. Dan kita juga bisa mulai topik ini tentang konstitusi dan negara hukum. Pas banget kan? Oh, pasti itu. Ya? Pasti ya. Nah, Ya, hari ini aja obrolan kita udah banyak membuka wawasan. Kalau bisa kita bagi ke banyak orang, kenapa tidak kan? Oke, yuk kita rancang bareng kampanyenya minggu depan. Untuk sekarang, yuk kita ngopi dulu guys.